Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Priyanto dari program studi Sistem Informasi UT Bandung dengan NIM 055926 Mengerjakan tugas tutorial online 1 yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Ibu Dahriani Hakim Tanjung. Pendahuluan. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah model yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar data dalam suatu sistem. Di sini untuk tugas satunya contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tahapan yang pertama untuk membuat entity relationship diagram tersebut, 1. Mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh entity terkait. Ada 3 entity, dokter, pasien, dan satu lagi administrator. Lalu yang kedua, menentukan atribut dari masing-masing entity dan kuncinya. Yang pertama dokter, ada ID dokter sebagai primary key, lalu nama dokter, spesialis, nomor telepon, dan waktu kerjanya. Pasien dengan primary key-nya ID pasien, ini di bold, ada garis bawah juga, ini menandakan untuk primary key. Nama pasien, alamat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu administrator dengan ID admin sebagai primary key-nya, nama admin, waktu kerja, lalu tahapan yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan seluruh himpunan relasi antara himpunan entity terkait beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Kita buat dulu matriks relasi, tabel matriks relasi. Nah, untuk membaca tabel matriks relasi ini dari sini. Dokter memeriksa pasien. Lalu pasien mendaftar ke administrator. Pasien juga diperiksa oleh dokter. Administrator menyerahkan data pada dokter. Administrator juga melayani pasien untuk mendaftar tadi ya, Bu. Lalu tahapan yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi tersebut. Yang pertama, dokter ke pasien itu many to many atau banyak ke banyak, karena banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien juga. Administrator ke dokter sama many to many, banyak ke banyak juga karena banyak admin menyerahkan data ke banyak dokter. Administrator ke pasien, many to many juga karena banyak admin melayani banyak pasien. Kita coba buat diagramnya. Dari ini kita masuk ke YID Live saja. Udah ada. Kita buat dulu 3 entity yang tadi sudah diidentifikasi. Ada dokter, copy aja.
pasien, administrator. Kita tambahkan atribut dari entity tersebut. Itu ada ID dokter, terus nama dokter, spesialis, telepon, lupa waktu kerja. Sini kita sudah membuat dengan entity dokter dengan atributnya spesialis, nama dokter, ID dokter. Oh iya, ini jangan dibuat karena yang dibuat itu hanya untuk primary key saja. Ya juga sama pasien. Berarti di sini ada ID pasien. Nama pasien. Alamat. Tanggal yang ketiga administrator, ada ID admin sebagai primary key, ID admin, lalu nama admin, dan waktu kerja itu kerja admin tersebut. Kita hubungkan dulu entity dan atributnya masing-masing, tinggal tarik ini, jangan lupa aja. Copy aja. Juga sama, tinggalkan, jangan lupa
terlebih dahulu, copy paste saja. Oke, ini sama juga. Kita sudah dapat entity dan atribut masing-masing. Tadi relationship-nya dokter memeriksa pasien. Kita dokter, kita hubungkan dulu. Sini ada variabelnya, relationship-nya berarti tadi itu memeriksa. Ini memeriksa. Dokter memeriksa pasien. Seperti yang tadi dijelaskan di nomor 4, derajat relasinya many to many, berarti banyak ke banyak. Kita ganti ininya, stoknya menjadi cabang 3 karena banyak. Ini juga outputnya ke pasien cabang 3. Nah, seperti ini. Lalu relasi pasien ke administrator, daftar. Ini juga sama, karena ini tuh ini ganti juga cabang 3 dan sini masuk sini ke menu to menu ke cabang 3. Lalu ada administrasi harus menyerahkan data di sini. Kita buat ini menyerahkan data. Terus ini administrasi menyerahkan data ke dokter.
Di sini administrator. Jadi tadi relations tadi banyak administrator menyerahkan banyak data ke banyak dokter. Berarti dokternya di sini ini juga di bawah aja. Jadi untuk nomor 4 seperti ini, dokter pasien many to many. Dokter memeriksa dari sini alurnya dari pasien mendaftar dulu ke administrator. Berarti banyak pasien mendaftar ke banyak administrator, lalu dari administrator dengan jumlah yang banyak juga menyerahkan data ke banyak dokter. Dari banyak dokter memeriksa banyak pasien. Jadi untuk derajat relasinya many to many semuanya. Nah, karena urutan nomor 5 bersangkutan dengan yang tadi many to many, melengkapi himpunan entity dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Jika relasi dari setiap entity memiliki banyak atau many to many, maka relasi tersebut harus dipecahkan menjadi sebuah entitas penghubung lainnya atau disebut associative entity. Atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung tadi. Karena masih many to many, dari banyak dokter ke banyak pasien ke banyak administrator, dari banyak administrator ke banyak dokter, kita untuk agar tidak terjadi redundansi atau penumpukan data, kita harus membuat lagi bisa dipecah dengan entity lainnya sebagai penghubung antara entity 3 tadi, entity lainnya. Kita coba ini untuk hasil nomor 4. Kita ini dulu capture dulu aja. Kita buat untuk penyelesaian soal nomor 5, melengkapi himpunan entity dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau menambahkan associative entity. Ya, tidak tumpang tindih. Kita buat entity baru antara dokter dengan pasien. Jadi dokter dan pasien.
ini ada dokter pasien. Yang tadi ID-nya ID primary ini ke setiap ID primary yang ini. Dokter kita ambil ID pasien, lalu ada ini ada waktu periksa, mungkin kita tambahkan waktu periksa jam, lalu ada resep. Atribut sini berarti kita masukkan ke sini. Ada di sini. Berarti di sini diperiksa, pasien diperiksa. Ada sensip baru, jadi diperiksa. Ini karena sudah dipecah dengan entitas asosiatifnya, berarti ini jadi satu. Grup 1 ke 1 seperti ini. Ini masuk banyak, berarti ini kita buat lagi relationship-nya. Pasien diperiksa,
berarti satu pasien itu banyak. Berarti ini sini ini sudah 3. Nah, jadi seperti ini. Satu pasien diperiksa dengan entitas baru, dokter pasien jadi banyak, many, satu to many, one to many, many to one. Ada dokter satu, kita buat lagi entiti penghubung baru antara pasien dan administrator. Kita copy paste saja. Entitinya berarti pasien administrator daftar. Sama seperti tadi untuk primary, untuk atributnya dari primary key entity sebelumnya ID pasien. Oh ya, lupa, di sini ada ID-nya sebagai primary key-nya dia sendiri. Jangan lupa kita cetak. Atau ID pasien untuk ID dia sendiri dengan ID daftar. ID daftar ini pendudukan pemilik kita ini menunjukkan ke kita tambahkan ID admin. Lupa tidak dibuat. Kita hubungkan atribut penggawa entitasnya. Ini kita hapus dulu. Sampai di sini. Ini kita simpan di sini. Oke, jadi pasien
Jadi satu pasien kita daftar, masuk ke daftar. Ini ke data dari si banyak ini. Data berarti melayani, ada relationship baru yang menghubungkan lagi. Tidak harus pendaftaran, daftar melayani daftar ini. Sini untuk ini kita ke satu. Oke. Ide dari pasien mendaftar ke pendaftaran, melayani ke administrator, melayani ke pendaftaran. Ini dengan ID daftar sebagai primary key untuk entitas daftar ini. Masuk ke ini, kita coba dulu karena menyerahkan data kita di sini. Antara administrator dan dokter kita buat lagi dokter dan admin. Ini kita ambil ID di sini. Ini bertugas untuk menyimpan data yang sudah dilakukan pemeriksaan tadi pasien, berarti ini ID data sebagai primary key untuk entitas dokter admin ini. Bukan, kita tambah ID dokter. Kita sudah membuat relasinya antara entitas dan atributnya. Administrator berarti satu administrator, nanti kita hubungkan satu administrator menyerahkan banyak data ke dokter admin. Nah, di sini kita buat kembali relationship-nya, berarti dokter admin ke dokter menyimpan data dari data yang diserahkan admin tadi, berarti kita buat ini menyimpan data, agak menjauh.
berarti ini admin banyak ini banyak ini tuh. Satu dokter. Ini untuk jawaban nomor 5. Setelah kita urai lagi dari relationship many to many agar tidak terjadi redundansi atau penumpukan data. Jadi kita buat entitas baru dari pasien, antara pasien ke administrator. Kita buat entity baru dengan entitas namanya daftar dan ID data sebagai primary key. Lalu ada administrator dengan dokter, kita buat entitas baru dengan nama dokter admin dengan ID primary key-nya ID data. Lalu antara dokter dan pasien kita buat entitas barunya dengan nama dokter pasien dan primary key-nya sebagai ID. Jadi seperti ini untuk penyelesaian final entity relationship diagram untuk tugas tutorial online 1 basis data. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada banyak perkataan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.